Jadi ladang pekerjaan baru, pekerjaan yang menghasilkan gelimangan uang. Ditjen Pajak pun melirik sebagai potensi pemasukan pajak. Influencer jadi pekerjaan baru di Indonesia. Melalui media sosial YouTube dan Instagram, bermunculan selebritas-selebritas media sosial. Pamor mereka pun mengangkat pemasukan, salah satunya melalui endorsement. Pendapatannya tak main-main. Situs sosial Blade mengestimasi, dari angka subscriber dan mereka yang menonton videonya, penghasilan bulanan Atta Halilintar mencapai 464 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,5 miliar rupiah. Angka yang sama diraih oleh Ria Ricis yang kini subscribernya mencapai 12 jutaan. Itu baru dari klik YouTube, belum dari iklan yang mereka terima. Direktorat Jenderal Pajak pun melirik potensi tersebut. Pada dasarnya, tak ada perbedaan antara influencer dengan pekerjaan lepas atau freelance. Hitungannya sama. Kita mengetahui memang ternyata ada influencer yang sangat luar biasa dan ternyata tinggalnya di daerah mana, kita cek dia punya NPWP atau tidak. Kalau belum punya NPWP kita akan coba himbau untuk memiliki NPWP. Tapi kalau ternyata dia sudah lapor SPT, punya NPWP, kami apresiasi, berarti dia sama, sudah diawasi dengan baik. Apabila diperlukan kami akan lakukan. Itu salah satu tugas rutin saja ya di Ditjen Pajak. Kalau seandainya misalnya kita melihat ada seseorang yang ternyata dia sangat luar biasa, nggak punya NPWP, ya kantor pajak bisa menerbitkan NPWP langsung juga bisa. Salah satu YouTuber asal Bandung, Jawa Barat, Kerry Astina, mulai menggantungkan penghasilan bulanannya dari YouTube. YouTuber yang kini subscribernya sudah mencapai 1,7 juta orang ini harus terus membuat konten yang menarik agar klik YouTube-nya semakin banyak. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah views dari video itu yang banyak. Jadi subscribernya mau berapapun, kalau emang views dari si videonya banyak akan menghasilkan banyak uang, karena iklan dikalikan berapa kali tayang di video tersebut gitu. Kalau misalnya untuk endorsement sangat berpengaruh, karena brand kadang melihat dari angka juga sih, misalnya dia melihat konten kreator subscribernya banyak, pasti tertarik untuk bekerja sama. Berbagai ladang kesempatan terus dilirik Ditjen Pajak, mengingat target pajak yang tak pernah tercapai. Tak hanya YouTuber, Ditjen Pajak juga terus memburu wajib pajak lainnya yang tak patuh membayar pajak.